Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membawakan materi yang berjudul Mengelola Perusahaan Organisasi dan Inovasi. Menurut Robbins dan Coulter tahun 2016, perubahan merupakan suatu proses pada struktur manusia, teknologi di dalam suatu organisasi. Perubahan akan selalu ada dan tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi. Perubahan ini memberikan dampak positif, misalnya meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi. Dalam pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom Indonesia atau lebih sering disebut dengan PT Telkom merupakan sebuah perusahaan informasi dan komunikasi penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi di Indonesia secara lengkap. PT Telkom mengklaim bahwa mereka menjadi perusahaan terbesar di bidang telekomunikasi di Indonesia untuk saat ini. Dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 50 juta pelanggan. Pada perusahaan pasti terjadi permasalahan, entah itu di internal maupun di eksternal. Untuk Telkom sendiri, terjadi permasalahan di sumber daya manusia. Menurut Jansen, timbul permasalahan antara budaya organisasi dan kinerja karyawan, yaitu adanya pembeda mengenai organisasi baru dari pimpinan mereka, sehingga setiap kali budaya organisasi itu diubah, selalu terjadi pembeda antara karyawan yang satu dengan yang lain. Karakteristik perubahan. Untuk perubahan organisasi itu, definisinya adalah kegiatan yang dimulai dari satu titik yang berlanjut hingga ke tahap akhir yang diharapkan. Perubahan memiliki permulaan, pertengahan, dan akhir. Dan organisasi ini dirancang untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan melalui pembaharuan dan pengembangan internal. Perubahan organisasi dicirikan dengan berbagai usaha penyesuaian desain organisasi di waktu untuk mendatang. Nah, untuk karakteristik perubahan sendiri itu ternyata dibagi menjadi 3, yaitu ada yang tidak konstan tetapi terdapat varian derajat dan arah perubahan, yang mana perubahan ini cukup kecil. Kemudian ada yang menghasilkan ketidakpastian, namun tidak sepenuhnya tidak terduga, maka ada terjadi perubahan. Kemudian yang terakhir ada menciptakan adanya ancaman dan peluang, di mana perubahan ini terjadi cukup signifikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor pendorong terjadinya perubahan di PT Telkomsel Indonesia. Karena adanya perubahan yang sangat besar, tentu saja PT Telkomsel merespon perubahan yang terjadi dengan berbagai strategi, di antaranya adalah mendirikan anak perusahaan yang bergerak pada bidang seluler. Perkembangan teknologi dan perkembangan permintaan dari masyarakat disertai dengan perubahan undang-undang mengenai telekomunikasi di Indonesia membuat PT Telkom mengadakan perubahan di dalam core bisnisnya, yang selama ini hanya memfokuskan pada sambungan fixed wireline berubah menjadi komunikasi data dan juga komunikasi wireless. Regulasi juga menyebabkan PT Telkomsel menghadapi pasar persaingan yang pada awalnya PT Telkomsel sebagai pemonopoli di pasar telekomunikasi Indonesia. Oke, selanjutnya adalah penyebab dan dampak terjadinya perubahan di PT Telkomsel Indonesia. Perubahan fokus bisnis ini disebabkan oleh tuntutan yang harus dipenuhi agar PT Telkom dapat bertahan di era persaingan antar operator yang semakin ketat. Perubahan di dalam PT Telkom sangat dipengaruhi oleh keluarnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yang menyebabkan posisi PT Telkom yang awalnya sebagai yang memonopoli pasar menjadi incumbent yang wajib memberikan sambungan interkoneksi kepada new entrant. Perubahan fokus bisnis ini tentu saja tidak semudah yang dipikirkan oleh orang-orang. Kebanyakan perubahan yang terjadi karena regulasi yang berlaku membuat PT Telkom harus merubah core bisnis yang sudah bertahan selama berpuluh-puluh tahun, semuanya bermulai ketika terjadinya perubahan kebutuhan. Jenis telekomunikasi yang pada awalnya hanya komunikasi suara menjadi komunikasi data, serta perubahan di dalam regulasi yang mengimbangi dari perubahan berdasarkan kebutuhan konsumen.
dan juga perkembangan teknologi. Perubahan kebutuhan PT Telkom melakukan perubahan yang sangat besar dan mendasar. Perubahan tersebut dapat dilihat yaitu Time, yang menjadi pusat bisnis dari Telkom. Time singkatan dari Telecommunication, Information, Media, dan Edutainment. Hal ini disebabkan tuntutan kebutuhan konsumen yang haus akan informasi dan entertainment lewat media telekomunikasi data. Time menjadi core bisnis dan menjadi identitas baru dari bisnis telekomunikasi PT Telkom dalam konteks bisnis telekomunikasi informatika di Indonesia. Proses perubahan pada PT Telkomsel dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan layanan Telkomsel, dan yang kedua, ada perkembangan jaringan dan teknologi. Untuk perkembangan layanan Telkomsel pada tahun 2000, diluncurkannya mobile banking pertama di Indonesia. Pada tahun 2002, Telkomsel meluncurkan layanan WAP, web, dan data mobile berbasis SMS, dilanjutkan GPRS. Pada tahun 2003, layanan Telkomsel meluncurkan roaming internasional prabayar pertama di Indonesia. Pada tahun 2004, Telkomsel bergabung dengan Bridge Alliance, aliansi regional telekomunikasi seluler untuk memberikan manfaat lebih tinggi bagi pelanggan, serta adanya nada sambung pribadi atau biasa disebut dengan NSP. Pada tahun 2007, Telkomsel mendirikan Telkomsel Flash HSDPA pertama di Indonesia, serta adanya Tikes layanan uang digital melalui telepon seluler pertama di Indonesia. Pada tahun 2008, layanan Telkomsel memiliki data mobile di atas kapal Pelni pertama di Indonesia. Pada tahun 2010, Langit Musik Digital, fasilitas unduh lagu secara penuh pertama di Indonesia, serta mobile newspaper pertama di Indonesia. Pada tahun 2011, Telkomsel menghadirkan fasilitas research dan development di bidang telekomunikasi pertama di Indonesia. Pada tahun 2012, layanan Telkomsel memiliki YUS-TV sebagai real-time mobile entertainment pertama karya anak negeri, dan Telkomsel meluncurkan produk display advertising banner berbasis teknologi broadband. Dan pada tahun 2013, Telkomsel sendiri menghadirkan 268 mobile Grapari Indonesia. Nah, untuk perkembangan jaringan dan teknologi, pada tahun 2001, Telkomsel mengoperasikan GSM dual band pada frekuensi 900 dan 1800 pertama di Indonesia. Lalu pada tahun 2004, Telkomsel menerapkan teknologi Edge sebagai teknologi roadmap berikutnya setelah GPRS. Pada tahun 2006, Telkomsel menghadirkan jaringan 3G pertama di Indonesia. Lalu pada tahun 2008, Telkomsel menggunakan energi terbarukan untuk BTS pertama di Asia. Nah, pada tahun 2009, Telkomsel meningkatkan jaringan Telkomsel menjadi HSPA+ dengan kecepatan akses data mencapai 21 Mbps. Tahun 2010, Telkomsel melakukan uji coba teknologi jaringan pita lebar atau biasa disebut dengan LTE pertama di Indonesia. Pada tahun 2011, Telkomsel membuka fasilitas R&D atau Research and Development pertama di Indonesia untuk teknologi seluler. Dan pada tahun 2012, Telkomsel mengenalkan Seamless Mobile Wi-Fi pertama di Indonesia. Adapun beberapa faktor pendukung. Yang pertama, promosi oleh bagian marketing. Kedua, kepuasan pelanggan. Yang ketiga, keunggulan produk yang berbeda dari produk lainnya. Keempat, kepercayaan masyarakat. Berikut adalah referensi yang kita gunakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.